Ardi akhirnya kembali menemui ibu pemilik kos. Kali ini dengan satu tujuan, mengetahui siapa sebenarnya sosok yang terus mengikutinya. Dengan wajah ragu dan suara pelan, ibu itu mulai bercerita tentang penghuni lama kamar tersebut. Namanya Bima, seorang perantau seperti Ardi, datang dari kampung dengan harapan besar untuk mengubah hidup. Ia dikenal pendiam, tapi sebenarnya sangat baik. Setiap bulan, ia selalu mengirim uang ke keluarganya di desa, terutama untuk ibunya yang sakit. Namun, di balik itu semua, Bima menyimpan beban yang tidak pernah ia ceritakan ke siapapun. Seiring waktu, tekanan hidup mulai menghimpitnya. Pekerjaannya tidak stabil, biaya hidup semakin tinggi, dan kondisi ibunya di kampung semakin memburuk. Ia sering terlihat duduk sendirian di kamar, menatap kosong. Bahkan beberapa kali terdengar menangis pelan. Di malam hari, tetangga kos pernah mencoba mengajaknya bicara, tapi Bima hanya tersenyum dan berkata, "Aku nggak apa-apa." Padahal kenyataannya, ia sedang perlahan kehilangan harapan. Hingga suatu malam, semuanya berubah. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi di dalam kamar itu. Pagi harinya, pintu kamar Bima tidak kunjung terbuka. Setelah didobrak, ia ditemukan sudah tidak bernyawa. Ia meninggal sendirian, tanpa siapapun di sisinya. Tidak ada pesan, tidak ada penjelasan, hanya kesunyian yang tersisa di kamar itu. Proses pemakamannya berjalan cepat. Namun, saat itulah keanehan mulai terjadi. Beberapa orang mengaku melihat kain kafannya seperti bergerak sendiri, bahkan sempat terlepas sebelum akhirnya dikuburkan kembali. Sejak kejadian itu, kamar tersebut tidak pernah benar-benar tenang. Ada yang mendengar suara tangisan di malam hari, ada yang merasa seperti diawasi. Bahkan beberapa penghuni sebelumnya mengaku melihat sosok putih di atas lemari tempat terakhir Bima sering duduk termenung. Ibu kos percaya, bukan karena Bima ingin menakut-nakuti, tapi karena ada sesuatu yang belum selesai. Sebuah kesedihan yang terlalu dalam yang membuatnya tidak bisa benar-benar pergi. Saat mendengar semua itu, Ardi terdiam. Rasa takut yang selama ini ia rasakan perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Rasa iba. Ia mulai menyadari bahwa sosok yang mengikutinya bukan sekadar makhluk menakutkan, tapi seseorang yang pernah hidup, pernah berjuang, dan akhirnya pergi dengan luka yang belum sembuh. Dan mungkin kehadiran itu bukan untuk menakuti, tapi untuk didengar. Kini Ardi mengerti kenapa setiap malam sosok itu selalu mendekat, bukan untuk menyerang, tapi seolah ingin menyampaikan sesuatu yang selama ini tidak pernah sempat ia katakan. Sebuah pesan dari seseorang yang pernah merasa sendirian di dunia, dan bahkan setelah pergi masih belum menemukan jalan untuk pulang.